Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya seorang wanita yang meminum obat untuk mencegah agar tidak haid? Dan juga wanita yang meminum obat agar tidak hamil. Bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam? Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang perlu diketahui adalah bahwa hukum wanita meminum obat untuk mencegah haid dan mencegah kehamilan itu berbeda hukumnya dengan wanita yang meminum obat penggugur kandungan. Jadi ini dua hukum yang berbeda. Adapun wanita yang meminum obat mencegah haid dan kehamilan ini ada beberapa syarat dibolehkan, tetapi kalau meminum obat untuk menggugurkan janin kandungan maka haram mutlak. Ibaratnya bisa kita ambilkan di dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Yajuzu lil mar'ati, boleh lil mar'ati bagi perempuan isti'malu dawai, oleh menggunakan obat liman ilhabli untuk mencegah kehamilan. Kama yajuzu, kama sebagaimana sesuatu yajuzu yang boleh isti'maluhu oleh penggunaannya obat liman haidi untuk mencegah haid, tapi dengan syarat malam yadurra binafsiha, malam yadurra selama tidak membuat bahaya oleh dia obat binafsiha pada dirinya wanita, wala yusqito dan selama tidak menggugurkan oleh dia obat al-janina pada janin kandungan. Walam yakun dan juga tidak ada fihi di dalamnya dia obat mahdurun oleh hal-hal yang haram atau terbuat dari barang-barang atau benda-benda yang haram. Jadi dengan tiga syarat ini, ya, selama tidak membahayakan dirinya wanita tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, selama tidak menyebabkan gugurnya janin, wala yusqitu al janina. Dan yang ketiga, walam yakun fihi mahdurun, dan obatnya bukan terbuat dari benda najis atau benda-benda yang haram. Qala Abdul Razzaqi rahimahullahu ta'ala fi musannafihi. Qala telah berkata Abdul Razzaqi oleh Imam Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala fi musannafi, dalam kitab musannaf beliau, akhbarona, akhbara telah memberikan kabarna kepada kami, Ma'marun oleh Ma'mar. Qala telah berkata oleh beliau Ma'mar, akhbarona telah memberikan kabar kepada kami Wasilun oleh Wasil maula Ibnu Uyainah, yaitu maulanya Ibnu Uyainah, an rajulin dari seorang laki-laki sa'alabna Umar yang telah bertanya oleh dia rajul Ibnu Umar pada Ibnu Umar, animra'atin tentang seorang wanita tatawala yang panjang atau lama biha padanya imro'ah damul haidi oleh darah haidnya. Jadi ini adalah riwayat dari Ibnu Uyainah dari seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tentang seorang wanita yang haidnya lama, ya, tatawala biha damul haidi. Faradat, lalu menginginkan oleh dia imro'ah wanita antashroba, pada sekiranya minum oleh dia imro'ah dawaan pada suatu obat, yaqta'u yang memutus oleh dia dawa obat ad-dama pada darah anha darinya dia imro'ah. Falam yarabnu Umar, maka tidak melihat, tidak memandang Ibnu Umar oleh Ibnu Umar baksan pada suatu dosa. Jadi kalau menurut Ibnu Umar nggak apa-apa, ya, seorang wanita itu meminum obat untuk memutus darah haid. Artinya orang yang meminum obat untuk mencegah haid pun juga nggak masalah, ya, karena apa? Memutus haid ini kan juga mencegah haid namanya. Wa na'ata, dan telah mensifati Ibnu Umar oleh Ibnu Umar ma'al araqi, pada airnya kayu arok. Artinya adalah obatnya dari ma'al arok, dari kayu arok. Qala Ma'marun, telah berkata oleh Ma'mar, wa sami'tu Ibnu Abi Najihin, dan telah mendengar oleh saya Ibnu Abi Najihin pada Ibnu Abi Najih, yus'alu, ditanya terhadap beliau Ibnu Abi Najih, andalika tentang itu, falam yarabihi ba'san, lalu tidak melihat oleh Ibnu Abi Najih bihi dengannya hal itu ba'san pada suatu dosa. Ini dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq As-Sun'ani nomor hadis 1220.
Adapun meminum obat untuk menggugurkan kandungan, maka kita bacakan ibaratnya wa amma istimalu dawai. Adapun bermula menggunakan obat li isqatil janini untuk menggugurkan kandungan, faharamun maka haram. Wadzalika bermula itu ba'da nafkhir ruhi, yaitu di dalam setelah tertiupnya ruh fihi di dalam janin. Wa ba'da arba'ati asyhurin. Wa bermula dia nafkhur ruh ba'da arba'ati asyhurin, yaitu di dalam setelah 4 bulan min awal habli, dari awalnya hamil. Liqauli ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang pertama, wala taqtulu auladakum, dan janganlah membunuh oleh kalian auladakum, pada anak-anak kalian. Lah ini anak ini adalah bisa yang sudah lahir atau yang masih dalam kandungan, yang sudah berupa janin. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah membunuh oleh kalian auladakum, pada anak kalian, min imlakin, karena sebab takut kelaparan atau kekurangan atau sebab yang lain lah. Ya, tapi kenapa ayat ini hanya min imlakin? Ya, ini kan karena kejadiannya saat itu. Tetapi ini ayat ini lebih umum, ya. Membunuh anak itu dengan sebab apapun ya tidak boleh. Wala taqtulu auladakum. Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Kemudian diulang lagi, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ini wala taqtulu, dan janganlah membunuh oleh kalian an-nafsa, pada jiwa, allati yang harrama, telah mengharamkan Allahu oleh Allah, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Wa qali jalla dzikruhu, dan karena firman-Nya Allah jalla dzikruh, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah membunuh oleh kalian auladakum, pada anak kalian, khasyata imlaq, karena takut miskin, takut kekurangan. Nahnu bermula kami, kata Allah, narzuku, yaitu yang telah memberikan rezeki oleh kami, hum, pada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Inna qatlahum, sesungguhnya pembunuhan mereka, karena yaitu ada qatlahum, khit'an, yaitu dosa, maksudnya khit'an, dosa kabiran yang besar. Kemudian wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati oleh kalian azina, pada zina, innahu, karena sesungguhnya dia zina, karena yaitu ada oleh dia zina, fahisyatan, yaitu keji, kekejian, wasa'a, dan yaitu seburuk-buruknya, sabilan, berupa jalannya. Ini dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31 dan ke-32. Wal muradu bil janini, dan bermula yang diinginkan bil janini dengan janin, huna di sini, al mudghatu, yaitu mudghah, al-mukhallaqatu, yang telah diciptakan. Mudghah itu bisa bermakna, ya dalam bahasa Indonesia gampangannya adalah sekerat daging. Al-mukhallaqatu, yang telah diciptakan, ba'da nafkhir ruhi, di dalam setelah tertiupnya ruh, fiha, di dalamnya dia mudghah. Wa hiya ba'da arba'ati asyhurin, bermula dia ba'da arba'ati asyhurin, yaitu di dalam setelah 4 bulan. Jadi sekali lagi, kalau menurut ulama, yaitu di dalam kitab Musannaf Abdul Razak, meminum obat untuk mencegah haid atau mencegah kehamilan itu boleh ya, karena memang asalkan tadi tidak membahayakan dia, tidak haram, dan juga tidak menggugurkan janin di dalam kandungan. Adapun meminum obat untuk menggugurkan kandungan walaupun itu baru 4 bulan tetapi sudah bernyawa, maka haram hukumnya, akan mendapatkan dosa yang besar. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.